Iya, betul sekali Mas Sudan. Saya pernah menjadi kepala sekolah, tapi menjadi kepala sekolah ini by accident. Jadi seakan-akan waktu COVID itu ada namanya culture shock. Soalnya sekolah saya tuh kalau ujian udah pakai Google Form kayak gitu. Terus juga datanya pakai Excel gitu. Kalau menurut Mas Bara, apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai sekolah digital? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sidix, selamat datang di Podix, Podcast Sidix. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu CEO dan founder dari aplikasi digital sekolah terbaik di Indonesia. Betul begitu Mas Bara? Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Ini adalah Mas Trasbara Wahyu Firmansyah. Beliau adalah founder dan CEO dari Sidix. Oke, hari ini kami akan membicarakan tentang berbagai hal, bukan cuma tentang Sidix ya, aplikasi yang dibuat oleh Mas Bara, tapi juga visi misi Mas Bara ke depannya sebagai digital school consultant dan juga pendidikan digital di Indonesia. Oke Mas Bara, dengar-dengar Mas Bara ini katanya dulu pernah jadi kepala sekolah, makanya Mas Bara bisa membuat Sidix. Itu gimana ceritanya Mas? Iya, betul sekali Mas Sudan. Saya pernah menjadi kepala sekolah, tapi menjadi kepala sekolah ini by accident. By accident? By accident. Jadi bukan karena saya pintar atau berprestasi, karena waktu itu memang tidak ada orang lagi gitu untuk menjadi kepala sekolah gitu. Jadi ceritanya adalah ketika saya ini menjadi guru part-time di salah satu sekolah yang juga startup waktu itu, sekolahnya baru didirikan. Dan saya hanya sebagai guru entrepreneur saja. Entrepreneur. Ya, yang namanya mendirikan sebuah sekolah itu kan dalam 1 tahun perjalannya sangat tidak mudah ya, tidak gampang. Ya. Sehingga dalam 1 tahun itu ternyata gurunya keluar semua, kepala sekolahnya juga keluar. Jadi mau nggak mau nggak ada orang lagi tuh di situ. Nah, ketika saya mau berangkat mengajar, di situ karena sistemnya adalah boarding school, jadi Pak Kiainya menemui saya dan saya langsung disalami gitu. Jadi saya langsung disalami untuk saya jadi kepala sekolah. Karena waktu itu agendanya adalah tidak ada orang lagi dan mau tidak mau jadi saya jadi kepala sekolah. Jadi bukan karena berprestasi, bukan, karena nggak ada orang lagi gitu maksudnya. Berarti keren banget ya dari guru part-time langsung jadi kepala sekolah gitu ya, jauh sekali ya. Benar ya, jadi karena waktu itu memang saya kan juga masih kuliah ya. Waktu itu kuliah ya? S1. Oh, masih saya udah ya berarti online. Ya? Iya, waktu itu di usia 19 tahun ya, 19 tahun. 19 tahun jadi kepala sekolah. Di mana lagi ada yang seperti itu ya? Benar ya, di sekolah swasta yang mau nggak mau harus berjuang ya di situ. Yeah. Nah, karena nggak ada ilmunya Mas Sudan, jadi mau nggak mau saya akan belajar. Waktu itu saya sekolah lagi, langsung bypass untuk bagaimana mendirikan sebuah sekolah dan manajemen sekolah. Jadi ini kuliah 6 bulan ya. Jadi saya kuliah ke Surabaya 6 bulan itu untuk saya dapat sertifikasi menjadi konsultan pendidikan sekolah. Di situ benar-benar saya belajar bagaimana cara mengelola sekolah, bagaimana cara mencari SDM, gitu kan, mengelola SDM sekolah, administratif, hingga kemudian bagaimana untuk marketing sekolah seperti itu. Jadi semuanya dipelajari di pendidikan waktu itu. Jadi pendidikan di situ ya. Kemudian dari situ itu gimana ceritanya kok bisa sampai bikin startup edutech Sidix ini? Ya karena saya ngerasa ya waktu jadi kepala sekolah itu kok sulit banget mendirikan sekolah dan mengelola sekolah secara konvensional. Apalagi sekolah yang masih startup seperti itu ya, masih belum ada SOP lah dan lain sebagainya gitu. Tiap hari meeting gitu. Saya mau memimpikan dan memikirkan ada nggak sih satu aplikasi yang dia itu bisa terintegrasi. Karena pada waktu itu memang sudah ada vendor-vendor aplikasi tapi masih parsial, Mas Sudan. Masih parsial ya? Ya, jadi masih untuk keuangan sendiri, absensi sendiri, seperti itu. Masih satu-satu. Nah, itu saya ingin ada satu aplikasi yang bahkan terkomunikasikan juga ke orang tua secara real time. Nah, waktu itu masih belum kepikiran tuh bikin aplikasi. Saya cuma ada impian, mungkin ini impian yang juga sama dengan kepala sekolah lain gitu ya. Ingin sekolahnya itu mudah terdigitalisasi dalam satu sistem saja. Dan ketika saya sebagai kepala sekolah buka dashboard, itu saya bisa langsung tahu seluruh aktivitas yang ada di sekolah saya. Mulai dari administratif, mulai aktivitas keuangan, finance, aktivitas pembelajaran, hingga aktivitas komunikasi kepada orang tua. Seperti itu Mas Sudan. Berarti dari situ, dari keresahan itu ya, awalnya cuma menunggu ada aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan Mas Bara sebagai kepala sekolah, akhirnya Mas Bara langsung step in untuk bikin Sidix itu ya? Benar, karena waktu itu masih rancangan, dan saya dapat momentumnya itu adalah benar-benar ketika COVID. COVID ini pas sekali ya, apalagi waktu itu ketika COVID, sekolah-sekolah ini kan yang konvensional itu langsung cepet-cepet tiba-tiba Zoom, ada pakai Classroom. Jadi seakan-akan waktu COVID itu ada namanya culture shock ya. Oh ya, culture shock ya. Jadi di Indonesia itu tidak siap menggunakan teknologi khususnya di dunia pendidikan, yaitu sekolah. Karena kalau di luar negeri gitu, itu sudah terbiasa menggunakan aplikasi dan aplikasi mereka sudah terintegrasi. Oh iya. Sehingga ketika betul, ada COVID betul. itu bukan menjadi masalah yang besar seperti itu. Sehingga mereka sudah mensolusikan dengan adanya aplikasi dan tinggal dimaksimalkan aja.
dan penyempurnaan fitur. Nah, sedangkan di Indonesia karena belum ada waktu itu aplikasi yang proper, benar-benar untuk kebutuhan sekolah secara menyeluruh gitu kan, sehingga ingin nih bikin aplikasi itu, dan aplikasinya namanya SIDIX, Sistem Informasi Digital Sekolah. Jadi kalau di luar negeri itu kan sudah well ready ya untuk langsung menggunakan aplikasi, sedangkan di Indonesia sendiri belum ada satu aplikasi yang itu benar-benar proper nih untuk sekolah-sekolah. Jadi langsung install, plug and play gitu belum ada. Nah, sehingga di situ ada momen untuk membuat namanya aplikasi SIDIX, Sistem Informasi Digital Sekolah. Seperti itu Mas Wildan. Oke, saya ingat banget sih waktu zaman COVID itu kan saya kan masih SMP ya. Iya. SMP kelas 7 dan 8 gitu ya. Itu memang saat itu memang semuanya parsial gitu. Jadi dari meetingnya pakai Google Meet, pakai Zoom, terus juga tugasnya dari Classroom. Kalau ada diskusi pakai WA gitu, itu kan masih ribet banget gitu ya. Belum lagi tugas-tugas yang baru kan kadang nggak kelihatan Mas Motif, itu masih banyak problemnya gitu. Bener, karena kita harus ekspor data dari sini, impor data dari sini. Iya, itu ribet. Ya. Dan guru harus buka banyak aplikasi itu untuk ambil data dan mengkoneksikan satu sama lain. Iya, ujung-ujungnya bukan bikin guru makin happy, bikin makin mudah, tapi makin stres. Nah, iya. Karena belum lagi harus login di aplikasi ini, login aplikasi ini. Nah, saat itu juga masalahnya adalah guru itu nggak konsisten gitu. Maksudnya nggak konsisten adalah ada guru yang ngirim tugasnya lewat WA, ada yang lewat Classroom, dan ada kayak cara itu beda-beda setiap guru, dan itu bikin pusing saat itu. Karena tidak ada standar. Iya, gak ada standarnya. Yang bisa dipatuhi oleh semua guru kan? Iya, betul itu jadi masalah. Kemudian ini kan banyak kanan ya untuk bangun startup edutech, apalagi saat itu Mas Bara angkat sebagai kepala sekolah dan umurnya masih 19 tahun ya. Itu banyak tekanan dari secara finansial, terus dari sekolah yang masih tradisional yang masih belum merasa bahwa buat apa sih sekolah dibikin digital gitu. Nah, apa yang membuat Mas Bara itu tetap terus melangkah, tetap terus yakin bahwa SIDIX ini pasti bisa gitu. SIDIX harus maju, merasa ada masa depan untuk SIDIX ini. Kenapa gitu? Oke, jadi saya menjadi kepala sekolah ini kan sebelum COVID ya. Dan ketika sudah COVID itu saya sudah nggak jadi kepala sekolah lagi. Cuman saya masih sering ngajar dan sebagainya. Saya sederhananya melihat pendidikan dan teknologi itu yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu teknologi itu sudah sangat welcome di area sekolah khususnya di dunia pendidikan. Sehingga apa? Sehingga mereka seluruh aktivitasnya itu terdokumentasi dengan baik, terdata dengan baik, dan juga terdeliver dengan baik kepada orang tua. Nah, di Indonesia sekarang sedang tahap untuk edukasi biar kepala sekolah ini aware, dan para guru dan para pendidik ini bisa dimudahkan dengan teknologi. Nah, alhamdulillahnya hari ini dengan adanya gempor-gempor digitalisasi sekolah gitu ya. Setelah itu ada peraturan pendidikan terkait pentingnya digitalisasi sekolah dan masifnya atau maraknya untuk edukasi pentingnya teknologi masuk ke sekolah. Nah, ini kami sangat terbantu gitu. Karena apa? Karena yang kami lihat ini adalah sekolah masa depan. Jadi saya sering kali ketika presentasi kepada satu sekolah, ada satu sekolah yang bilang itu, wah enak kayak gini aja Mas Bara, gitu. Udah pakai kertas, udah konven, guru-guru saya dan admin saya nyaman seperti itu. Cuman kan pertanyaan kita sampai kapan? Betul. Dan ini terbukti ketika setahun kemudian, ya, itu banyak sekolah yang setelah setahun saya hubungi, dia menghubungi lagi setahun berikutnya. Ketika sudah banyak vendor yang menawarkan yang masuk, terus dia menghubungi saya, Mas Bara masih bikin aplikasi sekolah nggak? Gitu. Masih bikin aplikasi sekolah. Karena dia sudah siap di situ. Gitu. Jadi ketika kita presentasi ke sekolah itu nggak harus memang semuanya itu join juga nggak. Langsung yang penting kita edukasi dulu. Butuh waktu berarti ya? Butuh waktu gitu. Yang penting kita edukasi dulu. Nah, suatu ketika dia sudah siap, nah fitur-fitur kita juga sudah lebih siap. Sudah lebih siap. Ya, jadi harapannya ini bisa match nih antara pimpinan kepala sekolah dan juga stakeholders atau tim dan juga guru dengan juga vendor atau pihak penyedia aplikasi gitu. Kalau kita bilangnya sih di sini partner sih ya. Partner ya. Sehingga ketika kita bisa match, nah disitulah digitalisasi sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, kenapa kok optimisme kita tinggi? Karena optimisme kita ini kita melihat 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, Mas Udan. Kebanyakan orang tua hari ini itu nanti akan melihat inginnya cepat. Kan orang tua kan sudah mulai milenial dan Gen Z sudah jadi orang tua nih. Iya, betul. Jadi suatu ketika dia akan inginnya cepat untuk tahu aktivitas anaknya di sekolah. Bisa mengawasi dengan mudah ya? Bisa mengawasi dengan mudah. Jadi touch and go bahasa kita gitu. Kalau buka aplikasi SIDIX, dia tahu dapat nilai berapa, datang jam berapa, sholat duhur jam berapa, bahkan uang jajannya tinggal berapa gitu kan. Nah, itu orang tua Gen Z dan milenial tuh senang ya gitu. Tenang hatinya ya? Tenang hatinya gitu. Dan efeknya apa kepada sekolah swasta? Efeknya adalah pembayaran menjadi semakin lancar, kepercayaan sudah semakin meningkat seperti itu. Karena dampaknya itu seperti itu aja sih, sehingga
trust orang tua ini naik, kesadaran untuk membayar SPP-nya ini juga sudah semakin rutin dan lancar. Nah, disitulah nanti SIDIKS dan sekolah bisa berjalan semakin mudah. Harapannya sekolah bisa semakin maju dengan digitalisasi itu. Tapi masalahnya gini, Mas. Ya. Sekolah itu banyak yang sudah merasa sekolah saya sudah digital, Mas. Soalnya sekolah saya tuh kalau ujian udah pakai Google Form kayak gitu. Terus juga datanya pakai Excel gitu. Kalau menurut Mas Bara, apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai sekolah digital atau itu masih sekolah konvensional yang sok-sok digital atau bagaimana itu, Mas? Iya, jadi kalau menurut saya itu sudah terdigital, tapi tidak otomatis. Oke. Ya, dalam artian itu hanya untuk aktivitas di lapangannya saja, tapi untuk perekapan, untuk aktivitas analisa itu kan masih manual ya. Iya, jadi itu masih semi digitalisasi sekolah. Gitu. Karena kalau menurut kami sebagai konsultan pendidikan khususnya di teknologi pendidikannya, ini ada 5 level nih untuk sekolah benar-benar terdigitalisasi. Yang pertama, digitalisasi sekolah 1.0. Ini benar-benar dia ini masih konven, dia masih pakai kertas. Nah, yang kedua, digitalisasi sekolah digital yang 2.0. Berarti dia sudah naik satu tangga kan. Nah, 2.0 ini dia sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti Google gitu. Jadi Google Form, Google Classroom, Excel, dan lain sebagainya gitu kan. Itu masuk 2.0 ya? 2.0. Jadi ini dia masih pakai aplikasi-aplikasi yang open source. Yang mana datanya juga masih berantakan tuh di mana-mana. Gitu. Nah, yang naik satu tangga lagi ke 3.0, ini sudah pakai aplikasi yang punya vendor. Ya, vendor. Iya, karena banyak sekolah dia itu ingin bikin aplikasi sendiri, dia rekrut tim IT tapi akan kesulitan. Atau dia cari vendor tuh. Nah, cuman dia akan mentok di 3.0 ini kepada fitur-fitur yang sulit berkembang. Karena juga di situ membutuhkan, kalau vendor itu kan juga harus dipilih tuh, membutuhkan update juga. Jadi update teknologi itu gimana, update pendidikan itu seperti apa, dan itu harus match tuh antara update teknologi dan pendidikan. Nah, di 3.0 ini masih sudah terdigitalisasi tapi masih parsial. Jadi aplikasi keuangan sendiri. Aplikasi sendiri gitu. Jadi fokusnya itu cuman per fiturnya aja. Per fiturnya. Jadi per vendor itu per fitur. Ini masih digitalisasi 3.0, jadi masih parsial. Nah, yang 4.0 naik satu tangga lagi. Ini dia ini sudah terdigitalisasi, sudah terotomasi, dan sudah terintegrasi. Gitu. Jadi yang 3.0 tadi belum terintegrasi. Nah, yang ini sudah terintegrasi. Jadi ada satu platform yang dia itu sudah terintegrasi end-to-end-nya. Gitu. Tapi masih ada human touch atau aktivitas manusianya untuk kemudian pengambilan keputusannya seperti itu. Karena memang harus seperti itu kan. Ya, harus. Cuman dia nanti akan manual di aktivitas pengambilan keputusan tanpa ada bantuan dari pihak lain. Nah, pihak lain nanti saya akan jelaskan di 5.0. 5.0 ini adalah one gate platform yang dia sudah terintegrasi dengan AI. Kita melihat kan masa depan ini sudah semua pasti akan pakai AI. Teknologi pun juga sudah menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, dengan adanya AI ini nanti enak banget Mas Sudan. Jadi kita bikin soal itu sudah pakai AI, nanti dia akan jadi satu di situ. Ya, dia akan terkirim ke siswanya otomatis, membuat tagihan yang 4.0 dia masih bikin tagihan satu-satu tuh. Tapi kalau misalnya 5.0 dia sudah ngeprom aja di AI. Buatin saya tagihan langsung terkirim gitu ke orang tua ya. Benar, dan analisa terkait soalnya ini sulit atau tidak dalam satu kelas ini, bagaimana serapannya dan sebagainya, itu juga nanti sudah menggunakan AI. Termasuk dari performanya murid-murid ya? Performanya murid, performanya guru, staff, dan lain sebagainya itu semua juga sudah menggunakan AI. Nah, ini 5.0 ini nanti yang paling mutakhir nih. Nah, SIDIKS berada di mana? SIDIKS saat ini masih berada di 4.0 dan mengarah ke 5.0. Semoga di tahun ini kita sudah bisa selesai dan kita bisa sudah terintegrasi dengan AI. Karena saat ini tim dev kami juga sedang mempelajari tentang AI dan menerapkannya di SIDIKS seperti itu, sudah. Oke, menarik banget ya. Berarti untuk sekolah-sekolah pada umumnya ini masih 1.0 ya, mereka yang masih pakai kertas, masih yang konven 1.0, yang pakai open source 2.0, yang sudah pakai vendor tapi belum terintegrasi 3.0. Berarti yang 3.0 ini istilahnya kayak mereka yang cuman sekali bayar langsung dapat aplikasinya cuma gitu aja ya? Iya, parsial ya. Jadi ada dua metode untuk bisnisnya, yaitu adalah yang pertama sekali beli, dan itu susah untuk diupdate ya, karena kalau kita beli kan kita beli source code-nya. Nah, yang kedua adalah subscribe. Nah, kalau subscribe pun ini juga terbatas fitur tuh. Kalau mau pesan fitur lagi, bayar lagi. Kalau nggak gitu memang nggak bayar lagi, tapi lama banget gitu. Karena kebanyakan kalau misalnya vendor-vendor atau pembuat aplikasi itu, kalau nggak dia itu anak perusahaan yang udah besar atau anak perusahaan BUMN, kalau nggak dia anak perusahaan perbankan.
Jadi fokusnya dia bukan mengembangkan aplikasi pendidikan yang khususnya untuk sekolah gitu. Jadi cuma kayak side bisnisnya mereka aja ya? Ya, kebanyakan seperti itu. Sehingga harapan kami dengan adanya SIDIX ini, kami bisa totalitas dalam membantu sekolah digitalisasi sebagai partnernya sekolah, dan juga kami bisa fokus tuh gitu. Jadi sekolah itu fokus dalam aktivitas di lapangan, kami fokus dalam aktivitas pengembangan fitur sesuai dengan regulasi yang ada di Kementerian Pendidikan di Indonesia, seperti itu. Oke, berarti SIDIX kan sekarang ada di 4.0 ya. Ini sudah one step closer ke 5.0 yang paling mutakhir ya. Ini kira-kira seperti tadi yang Mas bicarakan itu yang ada fitur-fiturnya segala macam itu akan ada di SIDIX. Benar, karena saat ini SIDIX itu fiturnya sudah 500. 500 ya? 500 fitur dengan 25 role login. Nah, banyak gambaran banget ya. saya akhir tahun nanti akan jadi 1000. 1000? Iya. Waduh. 1000 fitur loh Mas Sudan. Insya Allah ya, mohon doanya ya. Karena kan hari ini kami goalsnya Super App for School. Tapi ternyata ada sekolah-sekolah itu yang dihandle oleh yayasan. Oh iya, ya ada. Jadi nanti harapan kami sih di sini bisa menjadi Super App for School and Foundation. Ya, jadi sekolah ini bisa punya role loginnya, yayasan ini juga bisa punya role loginnya, dan itu semua terintegrasi. Nggak perlu pesan aplikasi-aplikasi untuk yayasan sendiri lah, aplikasi untuk sekolah nggak perlu. Cukup pakai SIDIX saja, dia bisa melihat tuh helikopter view dari yayasan bagaimana aktivitas yang ada di masing-masing unit sekolahnya. One for all ini berarti ya? One for all beneran. Iya, seperti yang rame itu ya? Iya benar. Oke, selanjutnya ini kalau boleh Mas jelaskan ya, konsep sistem sekolah digital yang mau dibangun oleh SIDIX, yang mau SIDIX sebarkan ke seluruh Indonesia ini apa sebenarnya? Ya, jadi memang banyak aplikasi sekolah yang menawarkan kemudahan, banyak aplikasi sekolah yang menawarkan fitur seperti itu. Tapi kalau SIDIX ini punya satu konsep utuh untuk mudah dideliver ke sekolah, yaitu adalah Smart School Concept, Mas Sudan. Jadi kami mengusung Smart School Concept ini ada 3. Yang pertama adalah Smart Learning, yang kedua Smart Teaching, yang ketiga adalah Smart Living gitu. Jadi gimana anak-anak itu belajarnya itu smart, cerdas, sudah pakai teknologi, dan itu harus dimudahkan. Makanya kalau di SIDIX itu banyak icon-icon yang lucu-lucu biar mereka itu betah pakai aplikasi. Oh iya. Biar happy kan. Ya, saya pernah lihat itu. Untuk orang tua dia sederhana aja, yang penting dia mudah untuk monitor anaknya di sekolah. Dan mudah dimengerti ya. Benar. Yang kedua ini Smart Teaching. Jadi guru pun ngajarnya juga harus smart gitu. Jadi guru itu dimudahkan, bukan menjadi manusia administratif lagi. Tapi biarkan semuanya dikasihkan ke asisten guru. Siapa asisten guru? Ya SIDIX itu. Gitu. Yang ketiga adalah Smart Living. Jadi kami punya terobosan itu adalah seluruh aktivitas di sekolah nanti harus dicerdaskan dengan adanya SIDIX. Yang mulai dari nanti, sekarang kan ada Smart Card tuh. Atau face scanner yang untuk absensi, untuk belajar di kantin gitu ya. Untuk peminjaman buku di perpustakaan gitu ya. Nanti juga akan terkoneksi kepada CCTV yang ada di Satpam. Nanti juga akan ada seperti itu. Ada seperti itu ya? Benar, jadi orang tua juga bisa ngecek seperti itu kan. Jadi nanti Smart Living itu banyak sekali aktivitas-aktivitas IoT harapannya seperti ada IoT-nya juga ya? Berarti bukan cuma aplikasi dan website, tapi IoT juga masuk ke SIDIX? Itu seperti itu. Waduh. Konsepnya di hari ini yang keren banget ya guys ya? Mohon doanya ya teman-teman, semoga ini bisa terlaksana ya dan terwujud gitu. Kemudian ini masalah yang sangat umum dan yang saya pikirkan ketika SIDIX berusaha untuk mendigitalisasi sekolah di Indonesia. Kita tahu sendiri guru dan kepala sekolah ini kan bukan Gen Z ya? Iya. Kalau nggak salah milenial ya, masuk milenial mereka ya? Iya, ada yang milenial, ada yang Gen X juga ada. Ini kan generasi yang mereka ini transisi dari generasi yang masih semua serba ribet jadi yang digital dan teknologi semuanya gitu ya. Nah, harusnya SIDIX ini akan mengalami trouble untuk menyampaikan masalah teknologi ke orang-orang seperti ini. Mungkin ada mereka yang menolak kayak, aduh ribet gitu, mending kayak biasanya aja. Ada mereka yang mungkin merasa bahwa, oke, kita nih harus pakai teknologi karena ini udah perubahan zaman. Tapi gimana caranya? Nah, ini yang pasti akan jadi masalah. Selama ini Mas Baras, selaku CEO dari SIDIX, gimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, berarti ini tahapannya nih paling awal Mas Sudan. Yaitu adalah di tahap edukasi. Karena sebelum kita implementasi dan mereka itu bisa running well gitu ya, terkait bagaimana digitalisasi sekolah, ini mereka harus punya awareness dulu. Mereka harus punya kesadaran bahwasanya sekolah saya butuh nih aplikasi gitu, sekolah saya butuh nih digitalisasi seperti itu kan. Nah, tinggal mereka memilih vendor yang tepat atau partner sekolah yang tepat. Nah, kami mengalami masalah-masalah itu ketika kami memang di level edukasi atau di tahap awal seperti itu. Nah, di sini ada namanya generation gap seperti itu ya. Nah, ya betul generation gap. Oleh Mas Hudan tadi, itu bahwasanya memang kesulitan bagi kami itu adalah gimana memberikan
peningkatan kesadaran kepada pemimpin atau owner atau direktur sekolah atau yayasan ini, biar mereka itu aware terkait teknologi. Nah, ini karena masalah. Sederhananya, kalau misalnya sekolah ini tidak segera mengadopsi teknologi atau aplikasi ya dengan packaging digitalisasi sekolah, mereka nanti akan ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain yang sudah mulai mengadopsi digitalisasi seperti itu, Mas Uda. Jadi memang effort kami di awal itu adalah edukasi. Edukasi. Bahwasanya pentingnya digitalisasi sekolah seperti apa, bagaimana cara tahapannya. Nah, untuk menghadapi itu, kami biasanya sudah punya silabus. Jadi kami sudah punya kurikulum dan kemudahan untuk biar sekolah ini terdigitalisasi dengan baik. Jadi ketika sekolah itu bingung bagaimana cara terdigitalisasi dengan baik, SIDIX sudah punya kurikulumnya nih. Nanti kalau join SIDIX, pertama yang diaktifkan fitur ini nih. Oh iya, step by step ya berarti ya? Step by step banget, dan kita kawal banget setiap bulannya. Kita punya rapor setiap per bulan, bener. Okay. Karena kita juga punya after sales, gitu. Ada after salesnya ya? Iya, jadi tips untuk para pimpinan yayasan atau kepala sekolah untuk memilih aplikasi sekolah itu cari dia vendor yang punya after sales yang baik. Karena kata kuncinya service itu adalah di pendampingannya, Mas Udan. Oh iya, betul, kan betul. seperti itu. Iya, nah, di sini sudah punya kurikulum atau silabus, biar kita mendampingi admin, itu kita punya tim pendamping khusus, namanya school assistant. Yeah. Nah, turunannya dari tadi pendampingan tadi adalah kurikulum, yang kedua adalah asisten, gitu, school assistant. Nah, school assistant ini benar-benar mendampingi tim guru dan tim admin untuk dia bisa terdigitalisasi dengan baik. Karena kesulitan untuk mendigitalisasi sekolah itu bukan mendigitalisasi sistemnya saja, tapi yang kedua juga. Jadi ada dua ya, yang pertama sistem, yang kedua dari human resource. Human resource-nya, iya. Nah, kami di sini benar-benar memikirkan gimana sih cara mendigitalisasi person by person yang ada di sekolah. Dan kami punya kurikulum khusus untuk kemudian ketika sekolah join kami, dan di situ pula kami sudah siap untuk melakukan pendampingan kepada tim guru dan tim admin seperti itu. Makanya ada support dari sekolah asisten juga ya? School assistant, dia sudah ready kapan pun minta pendampingan atau asistensi. Dan kami juga punya customer service apabila ada mengalami kendala dalam penggunaan fiturnya seperti itu. Oke. Sekarang ini kan juga ada cerita ya. Mungkin sekolahnya udah mau nih, kayak kepala sekolahnya, oke ini SIDIX bagus nih, kita akan pakai SIDIX, sekolah kita digitalisasi semuanya. Cuman masalahnya adalah gurunya. Kadang ada guru yang merasa bahwa, aduh ini jadi beban gitu, karena ribet banget, mereka harus duduk depan laptop, harus pakai HP untuk kerjaan sehari-hari mereka yang mereka tuh udah terbiasa gitu. Nah, ini gimana caranya SIDIX untuk bisa bikin ini bukan jadi beban buat guru, tapi sebagai alat bantu malah gitu. Itu gimana caranya? Jadi saya sering sampaikan kepada guru, harusnya adanya teknologi atau aplikasi ini harusnya dimudahkan, bukan dibuat sulit seperti itu. Karena memang sesungguhnya gunanya teknologi kan untuk mempermudah ya. Oh iya, betul. Apalagi aktivitas administratif. Pasti, harus itu. Cuman dalam POV guru, ini ada yang membuat ini menjadi mudah atau membuat ini jadi ribet. Nah, iya. Ini kan tinggal diperbaiki dari sudut pandangnya saja, Mas. Sudut pandang, iya. Karena memang saya banyak ketemu guru-guru Gen Z dan milenial juga ketika menggunakan aplikasi SIDIX, itu dia sampai memberikan testimoni itu bahkan di kafe kayak kita sekarang ini ya. Iya. Dia di kafe itu buka laptop, dia buka SIDIX, bahkan dia bisa mantau nilainya murid-murid yang ada di kelas. WFC ya? WFC. Jadi guru-guru muda itu malah seneng dia itu ke kafe, buka laptop, terus dia cek SIDIX gitu kan, terkait aktivitas administratif, aktivitas penilaian. Nah itu dia bisa cek semuanya lewat SIDIX melalui, nggak harus di sekolah, nggak harus pakai paper. Nah berarti kan ini lebih mudah. Jadi dia waktu itu dia bikin story, dia kasih background seperti itu ya, estetik seperti itu. Dia bikin story lagi ngecek nilai ujian anak nih seperti itu. Ngetek SIDIX. Nah, buka SIDIX gitu kan. Nah terus saya lihat, kebetulan saya follow lah ya kan. Follow ya. Nah, terus saya komen, wah keren banget Bu, sekarang kerjanya bisa jadi lebih nyantai kan. Iya. Nah dia bilang waktu itu, ya Mas, terima kasih Mas Bara sudah menciptakan SIDIX ini sehingga saya bisa mudah nih untuk ngontrol nilainya anak-anak tanpa harus saya cek satu-satu kan jawaban. Iya, aduh, apalagi sebelumnya buku ya. gitu. Aduh, iya. Kalau itu dia pakai Google Form kan, tetap aja tuh dia harus klik ini kan gitu. Ya masih banyak lagi yang harus diklik. Belum lagi kalau yang ngajarnya bukan cuma di satu kelas, benar. Itu pasti ribet banget gitu. Benar, jadi memang POV-nya aja dirubah, plus kita kasih tutorial kok. Ada tutorialnya ya? Ada tutorial PDF, kita juga ada tutorial video. Oh, enak banget. Setelah itu kita juga ada school assistant. Bahkan even guru pun nggak paham, itu nanti kita kasih pendampingan bisa personal, Mas Udan. Personal? Jadi bisa japri tim school assistant kita, tinggal tentukan jadwal, dia pribadi bisa, per kelompok bisa untuk
didampingi ulang. Jadi kita tidak terbatas untuk pendampingan by school assistant seperti itu. Nggak ada harganya berapa ribu, nggak ada ya? Free sudah. Free. Itu sudah termasuk servisnya Sidix. Oke. Berarti kalau misal tutorial PDF nggak paham, video nih nggak paham, harus langsung orang. Iya. Soalnya kan ada orang yang lebih suka ketika belajar itu, apalagi belajar teknologi gini kan ada pendampingnya gitu ya. Jadi kalau misal dengan video gak paham, bisa langsung turun tangan langsung ya dari orang dari Sidixnya ini ya. Benar, dan kita sering banget asistensi baik online maupun offline, Mas Hudan. Oh iya, ini saya sering lihat di konten-kontennya Sidix ya. Banyak ada sosialisasinya, ada yang bahkan pakai Zoom ya katanya ya. Zoom, apalagi mitra-mitra kami yang ada di luar pulau itu juga sering juga pakai Zoom seperti itu. Di luar pulau? Berarti ini Sidix emang base-nya dari mana? Kami domisilinya di Malang ya. Dari Malang, ya. Nah, jadi Jawa Timur seperti itu, cuman mitra sekolah kami ya sudah ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Sampai Sumatera Kalimantan, jauh sekali. Di Jakarta juga ada seperti itu. Jakarta, jadi banyak dari luar kota malahan. Banyak gitu ya. Dan itu semuanya fine dan bisa jalan dengan pendampingan online seperti itu. Semuanya full online pendampingannya, nggak ada yang datang langsung? Ada, ketika kita sering juga kita kunjungan ke luar kota itu untuk lihat apakah sekolah ini bisa masih berjalan nggak pakai Sidixnya dengan baik, atau mungkin ada saran, fitur gitu. Jadi kita sering banget untuk kita menerima saran-saran sih Mas Hudan untuk pengembangan Sidix. Berarti rela sampai jauh-jauh keluar kota ya Mas ya? Iya benar, kita sudah agendakan untuk jalan-jalan sih memang ke kepala sekolah kita seneng banget. Sekali jalan-jalan ya? Iya, sekali jalan-jalan ke sekolah-sekolah. Kira-kira ada nggak yang full online gitu dari awal mereka ngechat ke tim marketingnya Sidix sampai implementasinya dan sampai sekarang masih belum pernah ketemu in person bahkan sama orangnya? Ada? Banyak banget. Banyak ya? Masih banyak sekolah yang seperti itu, dan kita pingin sih hadir gitu ke sekolah-sekolah yang ada di luar pulau ya. Di luar pulau, iya. Mereka bilangnya online aja Mas gitu. Online kita tim kami ready kok gitu. Keren ya? Keren berarti. Iya, alhamdulillah keren. Buat saya yang keren memang kepala sekolah dan timnya. Timnya bisa keep up dengan pendampingan yang cuma cara online ya? Benar, karena memang sekarang kan sudah dimudahkan dengan teknologi. Iya, betul. Pokoknya memang yang penting ke deliver aja sih bagaimana fitur-fitur dan edukasi penggunaan Sidixnya seperti itu Mas. Oke. Dan ini untuk pertanyaan tentang generation gap yang tadi ya, kita kembali ke pertanyaan tadi. Kira-kira bisa nggak sih ada kemungkinan bahwa generational gap ini tuh bisa tertutup gitu, atau akan terus ada? Dan gimana caranya Sidix untuk bisa mengatasi hal ini gitu? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, generation gap ini pasti akan selalu ada gitu. Bahkan mungkin hari ini kita kan gapnya kan Gen Z kepada Gen X gitu ya. Ya, nanti betul. ada lagi kepada Gen Z kepada Gen Alpha kayak gitu. Waduh, ini ribet lagi ini. Iya, dengan perkembangan zaman, perkembangan generasi gitu kan. Nah ini lebih tepatnya adalah background gap seperti itu. Betul. Jadi ada memang di beberapa daerah itu yang memang dia itu kesulitan dari sisi infrastruktur jaringan. Oh iya pasti ada. Jadi itu gapnya itu di infrastrukturnya. Ada memang gapnya ini di background pendidikan. Macam-macam ya. Iya macam-macam, yang dia itu nggak pernah buka komputer sama sekali itu juga ada seperti itu. Jadi kita kadang kalau misalnya ada sekolah itu hadir ke Sidix dan dia minta konsultasi atau digitalisasi sekolah, itu kita tanyain dulu gimana kondisi sekolah di daerahnya, demografisnya seperti apa. Kita bisa masuknya di area mana seperti itu. Gak cuma langsung ini ya kayak langsung saya mau pakai Sidix selesai gitu. Tapi dibantu juga konsultasi ya. Bener. Jadi kita biasanya sering kasih masukan-masukan. Kira-kira fitur-fitur apa aja yang dibutuhkan saat ini. Walaupun belum beli gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget. Banyak banget yang kayak gitu maksudnya. Oh iya. Karena memang sekolah-sekolah itu kadang hanya butuh konsultasi ke kita. Nanti dia yang bisa menentukan nih apakah dia sudah waktunya pakai aplikasi punya vendor seperti Sidix seperti ini, partner, atau dia bikin aplikasi sendiri yang sederhana, atau dia pakai yang open source saja. Karena itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya? Tidak ada yang salah dari sekolah 1.0, 2.0, 3.0 itu tidak ada yang salah gitu. Sesuai dengan kemampuan mereka dan kapasitas sekolah masing-masing. Karena ya itu tadi ada keterbatasan secara jaringan dan segala macamnya. Jadi ini menunjukkan kalau sebenarnya ini tuh juga teknologi itu juga tergantung dengan lingkungannya ya. Benar, dan juga kapasitas dan kemampuan daripada kepala sekolah dan tim. Ya, makanya ketika ada satu sekolah yang berhasil pakai Sidix dan dia dapat prestasi itu, yang saya bilang keren itu bukan Sidixnya. Yang saya bilang keren adalah kepala sekolahnya, gurunya, tim adminnya gitu. Karena apa? Karena dia mau belajar di awal untuk pakai teknologi, sehingga kedepannya dimudahkan banget tuh. Nah, makanya dalam aktivitas event-event inovasi biasanya mereka bisa dapat kejuaraan. Itu kan sudah ada tuh sekolah yang pakai Sidix seperti itu. Pernah muncul di FYP. Sebenarnya ini juga sih kalau membahas generational gap ya. Tadi kita bahas dari guru generasi X, generasi milenial. Ini mereka guru-guru yang dari yang satu
1.0, 2.0, 3.0 ke 4.0 kan. Ini nanti juga ke depannya kayaknya tadi kan Mas Bara sempat mention kalau belum lagi ke jadi dari generasi Z ke generasi A. Alpha. Pengennya instan tuh, pakai AI semuanya. Nah, itu juga akan ada generational gap gitu ya. Akan ada masalah. Bahkan sekarang Gen Z juga banyak yang agak kesusahan ini pakai AI gitu. Bener, jadi nanti di masa depan harapan saya itu adalah kita ini bisa masuk ke dalam semua generasi. Iya. Jadi sekolah yang dia itu masihnya semi digital, di sini sudah ada fiturnya. Sekolah yang mau full digital di sini sudah ada fiturnya. Sekolah yang mau full pakai AI di sini sudah ada fiturnya gitu ya. Karena banyak juga yang sidik sini hanya sebagai perekapan data itu juga ada. Oh, ada ya? Ada. Jadi aktivitasnya konvensional, tapi dia itu merekamnya di sidik. Karena memang ada beberapa di Mapel itu ada yang nggak harus semuanya dimasukkan ke sidik, Mas Sudan. Kayak Mapel olahraga. Oh iya, itu praktek dan segala macamnya itu ya. Gitu ya. Jadi intinya diinfokan di sidik seperti itu. Ada juga orang tua yang dia tuh nggak bisa buka aplikasi sidik tuh. Nah, dimudahkan oleh admin keuangan. Nah, kita tuh sudah sedinamis itu. Jadi kita mudahkan semua generasi itu bisa masuk sidik. Nah, seperti itu. Oke, kita tadi udah bahas tentang sekolah-sekolah dan juga perkenalan dari Mas Bara. Sekarang kalau semisal Mas Bara bisa kembali ke masa lalu dan menemui Mas Bara yang masih jadi kepala sekolah atau bahkan yang mau memulai untuk bikin startup edutech Siddix ini, apa yang akan Mas Bara katakan gitu, kepada dirinya Mas Bara yang dulu? Menarik Mas Sudan, kalau saya kembali ke masa muda saya dulu ya. Iya, kembali ke masa muda ini. 5 tahun yang lalu mungkin ya. Saya akan bilang ke diri saya bahwasanya saya harus benar-benar fokus develop Siddix seperti itu. Karena waktu itu kita mendevelop Siddix ini kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya mentornya, jadi kita sering ikut lomba-lomba itu biar dapat mentor gratisan. Maksudnya. Oh iya. Ya biar tahu tuh. Kita bahkan dulu kita nggak tahu kalau ini adalah startup. Nggak tahu. Kita tahunya ini aplikasi sekolah. Cuma aplikasi aja ya. Benar, secara bisnis kita nggak paham, manajemen kita juga nggak tahu, fitur-fitur pengembangan kita juga nggak paham gitu kan. Zero knowledge ya berarti ya? Zero knowledge beneran, dan kita belajar learning by doing seperti itu. Jadi banyak sekali trial and error-nya. Nah, kalau saya bisa kembali ke masa lalu, maka saya akan fokus di Siddix saja. Gitu. Karena waktu itu memang kita terbatas finansial ya. Jadi tim-tim yang ada di sini banyak kan dualisme. Dualisme, ya, gimana itu? Saya pun ngajar untuk saya dapat pemasukan, nanti pemasukannya bisa dibuat Siddix seperti itu. Atau bahkan saya punya satu perusahaan lagi yang hari ini sudah saya vakumkan, karena Siddix sudah running ya. Iya, sudah. Jadi saya tuh bikin proyekan aplikasi. Ada yang bikin website, saya bikinin, aplikasi saya bikinin gitu. Nanti uangnya saya masukkan ke Siddix seperti itu. Nah, pengorbanan itu yang memang dulu itu saya lakukan karena akhirnya kita nggak fokus untuk dirikan Siddix. Nah, sekarang alhamdulillah sudah fokus, mitra-mitra Siddix sudah mulai terpuaskan, dan ya saya dan tim akan lebih fokus lagi dan juga akan lebih konsisten ya. Dan juga persistensi itu akan tetap kita jaga untuk memudahkan digitalisasi seluruh sekolah yang ada di Indonesia seperti itu. Karena terbatas finansial dan nggak ada mentor, nggak ada pengetahuan, cuman berarti tadi seperti yang Mas Bara katakan, proyekan aplikasi internasional, berarti Mas Bara memang backgroundnya orang yang ini ya, IT ya? Iya. Berarti ngambil proyek itu untuk nanti uangnya diputar di Siddix gitu ya? Yang penting Siddix bisa survive, karena waktu itu mitra sekolah juga masih sedikit, gitu kan ya. Yang penting bisa running, dan alhamdulillah terbukti hingga hari ini banyak sekolah yang sangat dimudahkan. Banyak ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini ya, ini apa yang akan Mas Bara katakan untuk kepala sekolah yang sekolahnya masih konvensional dan menonton video ini, podcast ini, apa yang akan Mas Bara katakan? Ya, menarik Mas Sudan, terima kasih banyak ya. Dan untuk kepala sekolah dan pimpinan yayasan yang ada di Indonesia, yang mau saya sampaikan adalah, yuk sudah waktunya kita bergeser dari aktivitas kita yang konvensional dan kita mengadopsi aktivitas digital atau teknologi yang ada di sekolah. Nah, khususnya di sini menggunakan Siddix, Sistem Informasi Digital Sekolah, yang kami sudah end-to-end dari hulu ke hilir. Kami juga sudah punya kurikulum, silabus bagaimana mendigitalisasi sekolah Anda, tidak hanya melalui fiturnya, tapi juga dari human resource-nya. Semoga kita bisa bekerja sama dan berpartner hingga ke depan sekolah Anda bisa semakin maju dengan menggunakan Siddix seperti itu. Saya pikir Mas Bara akan menghina-hina sekolah profesional yang masih ribet gitu ya. Benar, karena kita ini berdampingan ya. Saya pernah bilang Siddix ini adalah vendor sekolah, tapi saya selalu bilang Siddix ini adalah partner sekolah. Untuk kita bisa maju bersama. Jadi untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, dan Siddix mengambil ranah di sisi teknologi, itu kita harus saling berdampingan dan harus saling support, Mas Sudan. Bisa jadi yang sekarang sekolah konvensional tahun depan sudah siap terdigitalisasi dengan Siddix. Oh iya, seperti yang tadi dikatakan Mas Bara itu ya. Jadi kita nggak perlu skeptis dengan kepala sekolah atau kepala sekolah yang masih fokus pakai kertas gitu. Karena bisa jadi suatu saat nanti
akan menggunakan teknologi, atau mungkin generasi berikutnya yang siap menggunakan teknologi. Akan berubah pikiran ke depannya ya. Oke. Luar biasa sekali dari Mas Bara ceritanya dan tukar pikirannya ya dengan penonton juga gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Bara atas insight-nya dan ceritanya yang luar biasa, sangat menginspirasi. Mungkin juga ada teman-teman yang ingin mulai bikin startup seperti Mas Bara, yang dari awalnya juga gak ada mentor, gak ada pengetahuan, dan juga gak ada, bahkan secara finansial juga terbatas gitu. Itu bukan berarti tidak mungkin ya. Karena buktinya sekarang Sidix juga running, sudah 5 tahun running, dengan keterbatasan ini di awal gitu ya. Semoga dari percakapan ini kita semua sadar bahwa digitalisasi sekolah itu bukan hal yang tidak penting. Bahkan itu bisa dikatakan sangat penting karena ini akan mengubah cara pendidikan di Indonesia ini berjalan. Dari yang sebelumnya cuman fokus di administrasi, pusing, aduh nilainya gimana sampai malam-malam, sehingga bikin mengajar di sekolah ini jadi terbatas gitu. Karena guru udah capek duluan gitu. Nah, ini Sidix siap untuk menjadi partner sekolah dan akan berjalan berdampingan untuk visi yang mulia, yaitu memajukan pendidikan di Indonesia. Saya Udin Faisal, terima kasih sudah menonton Podix dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan Sidix Sekolah Jadi Mudah.